Nah, kalau kita rupiahkan itu sekitar 1,2 M per tahun. Jadi kalau kita bagi 12 itu sekitar ya 100 juta per bulan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo rekan-rekan profesional, apa kabar Anda hari ini? Kita ketemu lagi di Cafe HR. Cafe HR tempat nongkrongnya para HR dan job seeker. Topik kita kali ini adalah membahas tentang topik yang ringan-ringan saja, yaitu profesi yang saat ini paling banyak diminati di dunia maupun di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Ini adalah 10 pekerjaan yang paling banyak peminatnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama adalah e-commerce. Profesi e-commerce saat ini sangat dicari, sangat dibutuhkan, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Sejak pandemik sejak pandemik kemarin ya, saat ini banyak bisnis yang mengubah bisnis mereka menjadi digital. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menghandle kegiatan bisnis ini juga sangat tinggi. Ya. Mereka kekurangan tenaga kerja untuk bisa menjalankan roda bisnis e-commerce mereka. E-commerce ini biasanya bertugas untuk memaintain website. Ya. Jadi kalau ada toko-toko online seperti itu, mereka yang memaintain websitenya atau memaintain aplikasinya. Ya. Saat ini e-commerce itu digaji sekitar 45.000 dolar setahun, ya. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 630 juta setahun, lumayan kan? Kalau per bulan kira-kira itu 52 juta sekian per tahun. Nah, kebutuhan ini juga cukup tinggi loh. Jadi teman-teman yang sekarang berprofesi sebagai e-commerce mungkin coba bisa melirik-lirik kebutuhan e-commerce mungkin di luar negeri atau di Indonesia juga mungkin sudah mulai tinggi kebutuhan ini dan gajinya juga cukup besar. Ya, itu yang pertama, e-commerce. Jadi tenaga ini menghandle seperti website, men-tracking customer atau semua infrastruktur yang berhubungan dengan e-commerce. Biasanya orang-orang ini orang-orang marketing atau IT atau orang yang di luar itu tapi memiliki minat yang cukup tinggi dibanding e-commerce. Biasanya mereka menjalin hubungan dengan marketplace atau media sosial lain yang mungkin bisa meningkatkan penjualan mereka. Jadi gajinya cukup tinggi, sekitar 52 jutaan per bulan ya. Atau sekitar 45.000 dolar per tahun. Oke, itu yang pertama, e-commerce. Yang kedua ternyata efek pandemik juga meningkatkan kebutuhan akan tenaga personal coach. Personal coach itu biasa untuk yang latihan senam, aerobik dan sebagainya ya. Kebutuhan ini cukup tinggi karena banyak saat ini orang-orang tidak berani ke gym atau ke tempat-tempat olahraga sehingga mereka membutuhkan personal coach untuk menjaga kebugaran mereka ya, mungkin di rumah atau di resort. Kebutuhan ini cukup tinggi, mungkin di Indonesia juga cukup tinggi ya, karena orang-orang kaya di Indonesia juga cukup banyak ya. Apalagi akibat pandemik banyak tempat-tempat kebugaran yang terpaksa tutup ya, tetapi orang-orang tetap ingin melaksanakan aktivitas yang membuat mereka tetap bisa berolahraga. Nah, mereka membutuhkan personal coach. Nah, personal coach ini kalau di luar negeri itu gajinya sekitar 47.000 dolar per tahun ya. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 600
atau 700 juta per rupiah per tahun. Nah, kalau dibagi 12, ini mereka akan bergaji sekitar 54 juta lebih, sampai mungkin 55 juta ya. Jadi kebutuhan ini sangat tinggi. Nah, teman-teman yang sekarang bergelut dibilang personal coach, boleh untuk mencari-cari kebutuhan ini mungkin di web-web job seeker di luar negeri ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu gajinya seberapa besar, tetapi kalau dari dolar dikonversikan ke rupiah itu ya sekitar 54 sampai 55 juta per tahun, per bulan ya. Jadi cukup tinggi loh. Dia melatih orang-orang untuk melatih kebugaran, fitness, mungkin senam ya. Jadi pekerjaan mereka itu cukup menyenangkan ya. Dengan gaji segitu pekerjaannya juga cukup bagus ya. Tapi mungkin ada resikonya juga ya yang harus mereka hindari ya. Oleh karena itu personal coach itu biasanya ada sertifikasinya ya, tidak hanya tahu macam-macam, tapi mungkin mereka juga mengerti tentang gizi, mengerti tentang fisiologi tubuh ya. Jadi kalau mau mengembangkan otot tangan, latihannya apa, mengembangkan mengecilkan perut misalnya, latihannya apa, mereka semua tahu. Jadi makanya mereka sangat mahal loh ya, personal coach. Oke. Berikutnya adalah digital content creator. Nah, digital content creator ini sangat dibutuhkan ya, apalagi sekarang banyak TikTok, ada YouTube, ada Instagram. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya untuk mempromosikan brand mereka, produk mereka, biasanya mereka bermain di media sosial. Nah, content creator inilah yang membuat konten untuk media sosial sehingga customernya dapat melihat produk mereka di media sosial. Ya, mereka membuat video, mengedit. Nah, kalau di luar negeri itu kira-kira gaji mereka itu kurang lebih sekitar 48.000 dolar per tahun ya. Itu cukup tinggi ya, karena kalau dirupiahkan itu sekitar 672 juta. Banyak kan? Dan kalau dibagi per 12 itu sekitar 56 juta per bulan. Wow, udah bisa beli apa aja itu ya, 56 juta per bulan. Nah, teman-teman yang saat ini menggeluti konten kreator atau suka membuat video-video, ada baiknya juga untuk ditekuni ya. Siapa tahu bisa menjadi konten kreator yang sangat handal ya. Jadi profesi ini menyenangkan, tapi memang ribet ya, karena mereka harus menguasai foto editing, video editing, kemudian mungkin harus menguasai sedikit tentang pembuatan movie maker atau pembuatan film ya. Mungkin diulang lagi, cari momen yang tepat dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat mungkin posisi ini bisa berani dibayar mahal. Karena begitu kontennya jadi dan begitu masuk ke sosial media, jangkauannya akan sangat luas. Oke, teman-teman yang hobi di konten kreator, tekuni ya. Jadi gajinya tinggi loh ya. Oke, itu konten kreator ya, atau digital konten kreator. Yang berikutnya profesi yang sangat diminati saat ini adalah mental health spesialis. Jadi saya nggak tahu ya kenapa kebutuhan ini sangat tinggi. Apakah mungkin orang udah mulai banyak stres ya di rumah ya, jadi atau mungkin banyak fasilitas-fasilitas kesehatan untuk penanganan kesehatan mental yang ditutup akibat pandemik, saya juga kurang tahu. Atau mungkin banyak juga yang depresi ya kan. Karena dampak dari COVID ini cukup besar ya. Banyak orang yang terpaksa berpisah dengan keluarga dekatnya, dengan temannya, yang mungkin akan membuat secara mental mereka terganggu. Oleh karena itu dibutuhkan mental health spesialis yang bisa mendampingi mereka hingga bisa hidup normal kembali. Ya. Kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan psikolog atau terapis ya. Nah, ini sangat dihargai tinggi ya.
Gaji mereka itu per tahun itu sekitar $48.000 per tahun, atau sekitar 600 sampai 700 juta rupiah per tahun kalau kita hitung dengan harga dolar 14.000. Jadi kalau dibagi rata-rata per bulan cukup banyak ya, mereka bisa mengantongi sampai 56 sampai 57 juta per bulan. Ya, mereka itu mengkonseling orang, membimbing orang ya. Mungkin ada yang depresi, ada yang stres. Dan kebanyakan sih saya baca jurnal mereka juga banyak yang merasa cemas dengan kondisi saat ini. Ya, apalagi pandemik belum totally berakhir. Ya, ada perang juga gitu ya. Harga-harga mulai naik. Nah, profesi ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Oke, teman-teman profesional di KVHR ya. Profesi berikutnya yang cukup banyak diminati adalah pendidik, tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik ini banyak diminati juga mungkin gara-gara beberapa sekolah-sekolah itu belum beroperasi secara normal. Jadi mereka semacam guru les private ya. Biasanya untuk anak-anak orang kaya. Mereka akan mengajari anaknya belajar. Bukan seperti guru, tapi lebih khusus untuk pendampingan semua mata pelajaran ya. Kalau guru kan satu mata pelajaran ya. Jadi mereka ini semua mata pelajaran mereka ajar. Kalau di Amerika sendiri itu mereka harus punya minimum gelarnya itu doktor atau PhD ya. Jadi mereka mengajar bertahun-tahun dan punya sertifikasi untuk mendidik anak-anak secara private ya. Nah, gaji mereka itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Memang terkenal di luar negeri gaji guru cukup tinggi sih. Tapi mereka ini untuk saat ini ya, sejak pandemik ini mereka itu digaji kira-kira $52.000 per tahun atau sekitar 730 juta per tahun. Coba dibayangkan ya kalau dibagi 12 ya, per bulan itu bisa mereka kantongnya sekitar 60 juta lebih ya untuk mengajar secara private ya. Mungkin coba di googling juga ya, namanya itu professional education ya, kalau nggak salah professional education biasanya disebutnya ya. Nah itu kebutuhannya cukup tinggi. Mungkin anak-anak biar nggak bosan juga di rumah ya, terus menerus Zoom, atau orang tuanya takut anaknya ketinggalan pelajaran, jadi mereka membutuhkan educational professional education ya, professional education. Nah teman-teman yang sekarang berprofesi sebagai guru, mungkin boleh coba-coba melamar mungkin ke Amerika, ke Australia atau ke Inggris gitu ya. Itu gajinya lumayan. Sekitar 60 juta lebih per bulan. Ya. Atau sekitar 728 juta per tahun. Oke. Itu professional education. Ya, saya kebalik-balik ya, tapi namanya sih education professional. Yang berikutnya yang sangat diminati dan sangat dicari saat ini adalah profesi business development atau sales profesional ya. Nah, ini memang ujung tombak dari sebuah perusahaan. Perusahaan kalau mengeluarkan produk baik itu jasa maupun produk barang gitu ya, komoditi itu yang dibutuhkan adalah sales untuk menjualnya ya. Jadi kebutuhan ini makin tinggi ya, apalagi ada hubungannya dengan e-commerce yang di atas tadi ya. Jadi mereka ini juga diminta untuk memiliki kemampuan di bidang online ya. Bagaimana bisnis itu sekarang harus diubah ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Bisnis itu nggak bisa dilakukan lagi sama seperti sebelum COVID. Mereka harus berpikir, mereka harus mengubah bisnisnya, mendevelop bisnisnya.
agar bisa tetap bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Nah, profesi ini sangat dihargai mahal ya. Di Indonesia juga memang mahal. Business development ini adalah sebuah profesi yang sangat mahal juga ya. Nah, kalau di Amerika misalnya, saya patokannya Amerika ya, dan dolar gitu ya. Itu harganya sekitar $62.000 per tahun. Ya, $62.000 per tahun itu gede. Ya, kalau konversinya ke 14.000 ya, itu sekitar 868 juta rupiah per tahun, atau per bulan sekitar 72 sampai 73 juta per bulan. Wow, cukup besar ya. Jadi sangat menarik ya, dan sangat dibutuhkan juga. Jadi Anda yang punya skill sales ya, berbahagialah karena ternyata Anda sangat diminati oleh pasar dan digaji besar. Tapi ingat, kompetensinya tidak lagi konvensional menjual secara offline, tetapi harus juga mampu memiliki kemampuan online sales ya. Jadi mereka juga harus memastikan bahwa bisnis itu yang mereka pegang itu memang growth ya. Mereka harus mengembangkan strategi baru, membangun tim gitu ya, atau memberikan analisa-analisa yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat kepada owner. Jadi memang tanggung jawabnya besar, tetapi penghargaannya juga sangat besar. Ya, mereka disebut sebagai business development atau sales profesional. Bagaimana mereka menjual produk-produk itu dan memberi keuntungan yang besar bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Lumayan, 73 juta per bulan. Oke. Selanjutnya adalah digital marketing ya. Digital marketing ini mulai muncul udah lama, tetapi kebutuhannya melonjak tinggi sejak pandemik. Ya, digital marketing ini juga didukung oleh banyak tools-tools yang menghubungkan bisnis menjadi digital. Ya. Sejak tahun 2020 orang sudah mulai melihat ini sebagai profesi baru ya, baik itu di store online gitu ya, kemudian di produk-produk FMCG gitu ya. Nah, digital marketing spesialis ini bertugas untuk menjangkau pasar atau market secara digital. Ya, mereka mengerti tentang SEO, mereka mengerti tentang marketplace. Kalau di Indonesia mungkin ada Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Mereka paham tentang keyword, ya. Mereka tahu tentang metaverse, bagaimana bisnis dikelola secara digital. Nah, di luar negeri itu gaji mereka yang berprofesi sebagai digital marketing spesialis ini kira-kira sekitar $65.000 per tahun, atau kalau euro itu sekitar 47.000 euro. Nah, kalau kita konversi ke rupiah dengan nilai konversi 14.000. Nah, kalau kita bagi 12, maka mereka bergaji kira-kira 75 juta per bulan. Cukup tinggi ya, cukup tinggi dan cukup menarik juga. Tapi mereka itu pun untuk menjadi seorang digital marketing yang profesional, mereka juga belajarnya banyak, belajar SEO, belajar Google, belajar metaverse, belajar macam-macam tentang marketing yang berhubungan dengan digital. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah ada namanya nurse atau perawat ya. Sejak pandemi Covid, kebutuhan akan perawat cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Bahkan kita sering mendengar kekurangan tenaga medis, banyak tenaga medis yang
jadi korban COVID juga ya. Kemudian banyaknya rumah sakit yang berkembang sekarang ya untuk mengcover kebutuhan akan industri kesehatan ini. Kebutuhan perawat menjadi sangat tinggi. Karena apa? Karena nggak semua orang juga mau jadi perawat. Karena perawat itu semacam pelayanan gitu ya. Jadi memang orang-orang yang mempunyai jiwa yang mau melayani yang mau jadi perawat. Oleh karena itu kebutuhannya cukup tinggi. Di luar negeri cukup tinggi, di Jepang, Korea, Amerika, Belanda gitu. Makanya banyak orang-orang Asia juga yang saya baca-baca di berita itu mereka pergi ke luar negeri untuk berprofesi sebagai nurse. Tahu berapa gaji mereka? Kalau di Amerika itu gaji mereka itu sekitar 89.000 dolar per tahun. Kalau di Eropa sekitar 64.000 euro. Nah, kalau kita rupiahkan itu sekitar 1,2 M per tahun. Jadi kalau kita bagi 12 itu sekitar ya 100 juta per bulan sebagai nurse ya, sebagai perawat. Oleh karena itu teman-teman yang bergerak di dunia kesehatan Anda pantas bangga ya, karena kebutuhan akan jasa Anda itu cukup tinggi, tapi mereka juga diiringi dengan pendapatan yang cukup tinggi pula ya. Oke, terima kasih kepada perawat yang kemarin berjuang selama pandemi COVID sehingga banyak manusia yang terselamatkan. Oke teman-teman profesional KVHR, profesi berikutnya apa sih yang paling banyak diminati? Yang paling banyak berikutnya adalah UX designer. Ya, ini biasanya dihandle oleh orang-orang IT ya, jurusan-jurusan IT. UX itu semacam pembuat desain ya, bisa web, bisa application, bisa barang gitu ya. Tapi menggunakan banyak sekali program. Gitu. Nah, saya juga tidak terlalu paham banget, tapi ketika saya searching ya, UX designer itu menjadi sebuah profesi yang sangat mahal dan sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan modern dan perusahaan-perusahaan besar ya, dan tenaganya sangat terbatas. Nah, berapa sih gaji mereka per tahun? Itu dihargai sekitar 98.000 dolar per tahun, atau dirupiahkan itu menjadi 1,3 M per tahun. Nah, kalau kita buat per bulan itu menjadi sekitar 114 juta. Tinggi, lumayan tinggi ya. Oke, gimana? Tertarik untuk mempelajari UX designer? Teman-teman yang masih mahasiswa atau kuliah atau yang mau kuliah bisa menjadi pertimbangan juga ya, karena posisi ini menjadi posisi yang sangat dibutuhkan di era digital ini. Namanya UX designer. Ada juga namanya juga hampir sama UI designer, tapi keduanya ada perbedaan. Mungkin orang IT bisa nanti menjelaskan apa itu di kolom deskripsi di bawah ya, karena saya juga nggak terlalu paham bagaimana menjelaskan posisi ini, tapi saya tahu pekerjaannya. Gitu ya. Oke teman-teman KVHR, profesi terakhir yang paling banyak diminati adalah, mungkin Anda sudah bisa menebak, dan masih ditempati oleh orang IT ya, di dunia digital ini kebutuhan akan orang IT sangat tinggi. Nah, profesi terakhir yang paling banyak diminati adalah Artificial Intelligence Specialist atau AI, sering disebut AI ya. Artificial ini gajinya itu kira-kira 144.000 dolar per tahun atau sekitar 2 M per tahun. Kalau per bulan kira-kira 168 juta per bulan. Nah teman-teman yang saat ini menggeluti dunia artificial intelligence mungkin bisa sedikit agak jual mahal nanti di pasar ketika ada interview dengan Anda dan menawarkan posisi ini, karena memang seperti itu ya, kebutuhannya sangat tinggi ya, banyak juga
perusahaan-perusahaan startup yang menjual jasa mereka di pembuatan program, mendevelop sistem, gitu ya. Dan semua itu membutuhkan artificial intelligence, ya. Artificial intelligence ini mulai dikenal orang ketika tahun 2021, ya. Jadi mereka itu bekerja dengan cognitive simulation, jadi seolah-olah hampir membuat sebuah robot atau aplikasi itu sama dengan pikiran manusia. Nah, itu hebatnya. Ya, mereka memprogram di komputer, ya, kemudian apa yang ada di pikiran manusia, jadi semacam robot yang dibuat bisa berpikir seperti manusia, bisa menanggapi suara, bisa merespon, ya. Kalau robot-robot mungkin bisa menunjukkan ekspresi sedih, ekspresi marah dan sebagainya. Nah, kebutuhan ini cukup tinggi loh. Ya, teman-teman yang yang sedang mencari kerja atau mau kuliah, ya, biasanya artificial intelligence ini backgroundnya adalah science, matematika atau computer science, ya. Ingat, gajinya cukup tinggi, 168 juta per bulan. Oke teman-teman profesional, mungkin itu 10 profesi yang paling banyak diminati di dunia saat ini. Nah, teman-teman HR yang kemarin mencari-cari profesi ini nggak dapat-dapat, ya memang susah. Karena banyak perusahaan yang tarik-menarik untuk mencari posisi ini. Dan kalau mau cari posisi ini, ya, siapkan anggaran Anda yang cukup besar, ya, yang cukup tinggi sehingga mereka mau bergabung dengan Anda. Teman-teman profesional, mungkin itu aja ulasan singkat kita tentang pekerjaan yang paling banyak dicari saat ini. Tetap semangat. Jangan sampai kendor, ya. Kerja keras akan membuahkan hasil yang sangat baik, ya. Tetap optimis. Di depan sana ada harapan untuk Anda. Salam dari KVHR, sukses selalu. Sampai ketemu untuk topik-topik menarik berikutnya. Terima kasih. Check the mic and make sure it sound right, boys.